Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Dewi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar modal. Yang pertama itu ada pengertian pasar uang. Pasar uang di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, dalam perkembangan dunia sekarang ini, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang, walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal. Yang selanjutnya itu ada tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang yaitu untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, dan apabila sedang mengalami kalah clearing, hal ini terjadi lembaga clearing dan harus segera dibayarkan. Lalu ada instrumen pasar uang, yaitu ada interbankal money, sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, surat berharga pasar, banker exchange, commercial paper, treasuries, repurchase agreement, foreign exchange market. Lalu ada pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing yaitu pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun suatu negara. Tujuan melakukan transaksi falas yaitu yang pertama ada untuk transaksi pembayaran, kedua mempertahankan daya beli, ketiga pengiriman uang ke luar negeri, keempat mencari keuntungan, kelima pemagaran risiko, dan keenam kemudahan berbelanja. Lalu ada jenis-jenis transaksi falas, yaitu ada transaksi tunai, transaksi tunggak, dan transaksi barter. Selanjutnya yaitu ada pasar modal. Pengertian dari pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Lalu ada instrumen pasar modal yaitu berupa saham dan obligasi. Lalu ada para pemain di pasar modal yaitu ada lembaga investor, lembaga penunjang, dan emiten. Lalu ada lembaga yang terlibat di pasar modal yaitu lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Ada prosedur emisi yaitu tahapan emisi dan tahapan persiapan. Lalu ada pasar perdana. Pasar perdana itu yang pertama itu ada pengumuman dan pendistribusian prospektus. Yang kedua itu ada masa penawaran, yang ketiga itu ada masa penjatahan, yang keempat ada masa pengembalian, 5 penyerahan efek, 6 pencatatan efek di bursa, 7 pasar sekunder. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.